أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Irwatul Muslimin yang kami hormati, yang selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyadari, mengakui kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan nikmat-nikmat itu hendaknya kita pakai, kita gunakan untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya selalu kita berikan kepada junjungan kita, idola kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam yang selalu kita kirimkan, kita berharap itu bisa menjadi cara kita untuk bisa dekat dengan Nabi, cara kita agar bisa mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah kembali Allah dudukkan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang berkah ini, untuk kembali melanjutkan kajian Syama'il Al-Muhammadiyah kita, pembacaan hadis-hadis yang bercerita tentang sosok pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita niatkan dengan membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menambahkan kecintaan kita, menumbuhkan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan tentang bab hijamah atau bab salah satu terapi baginda Nabi, yaitu hijamah atau bekam yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu hal kalau beliau sakit atau beliau ingin menjaga kesehatan beliau melakukan bekam, yaitu menyedot darah yang tidak baik atau darah-darah yang kotor disedot, dikeluarkan agar fungsi tubuh kembali normal, agar penyakit-penyakit yang tidak baik dalam tubuh kita itu keluar melewati darah-darah yang buruk yang dikeluarkan lewat terapi bekam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kalau kita sakit, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar diam menerima penyakit itu, namun kita dianjurkan untuk berikhtiar untuk mencari kesembuhan dari penyakit yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasul katakan tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah juga turunkan obatnya. Maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar untuk mencari obat yang pas untuk mengobati penyakit kita. Ada seorang sahabat sakit, dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong doakan aku. Tolong doakan aku wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab ila tabib. Pergilah kamu ke tabib, dokter. Pergilah kamu berobat ke dokter. Kemudian sahabat ini mengatakan, engkau adalah Rasulullah, tinggal doa saja pasti Allah akan kabulkan wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Justru Allah menitipkan kesembuhanmu lewat tangan-tangan para dokter. Lewat obat-obat yang kamu minum, disitulah letak kesembuhan yang Allah titipkan. Artinya apa? Ada sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini, bahwasanya orang yang sembuh dari sakit itu diantara caranya adalah dengan mengambil sebab untuk sembuh. Sebab untuk sembuh itu adalah salah satunya dengan minum obat atau pergi ke ahli yang bisa mengobati penyakit kita. Itu namanya akhdul asbab, mengambil sebab. Sama halnya dengan kita lapar, kita tidak bisa kenyang kecuali kita ikhtiar untuk makan. Nah, itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Kalau mau kenyang makan, kalau mau sembuh berusaha untuk sembuh. Jadi tidak hanya diam kemudian tawakal, aku mau tawakal saja kepada Allah, menunggu kesembuhan agar Allah berikan kepada saya. Tidak bisa. Butuh yang namanya ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesembuhan yang Allah akan berikan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dokter? Tentu sejarah menyatakan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum zaman Rasulullah sudah ada yang namanya tabib, sudah ada namanya ahli pengobatan. Meskipun belum secanggih sekarang teknologinya, tapi semenjak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi sudah ada yang namanya tabib atau ahli pengobatan. Bahkan ada di zaman Nabi itu terkenal dengan namanya Abu Rimsah. Abu Rimsah ini dikatakan dia adalah dokter pertama Muslim yang ada di muka bumi ini. Abu Rimsah namanya. Abu Rimsah ini dikatakan para sejarawan, Abu Rimsah ini juga ahli dalam ilmu bedah. Di Abu Rimsah namanya. Bahkan ada juga yang wanita. Jadi ada wanita di zaman Nabi yang kerjanya itu merawat, jadi perawat. Jadi saat perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, itu para wanita ada yang ikut menjadi relawan, ikut ke medan perang, namun tidak berperang. Perang mereka adalah merawat para tentara-tentara yang sakit, dirawat oleh para wanita-wanita yang menjadi perawat. Misalkan ada namanya Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah binti Sa'ad ini terkenal perawat yang paling piawai dalam mengobati pasien-pasien yang sakit di medan perang, yang terluka di medan perang, biasanya akan dibawa ke Rufaidah binti Sa'ad. Ada juga Ummu Atiyah. Ummu Atiyah juga terkenal merupakan perawat yang sangat handal di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak melarang ada sahabat yang ingin belajar ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ini menjadi hukum bagi kita bahwa mempelajari ilmu apa saja selama itu memberikan manfaat itu diperbolehkan dalam agama. Apalagi bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, tentu pekerjaan kita, ilmu yang kita pelajari itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada cerita yang unik. Ada seorang raja dari Afrika, Raja Najasyi, karena hubungannya baik dengan Rasulullah, diberikanlah hadiah untuk Rasulullah dengan mengirimkan seorang dokter. Dokter ini adalah dokter yang paling sibuk di negeri Afrika. Ketika dia bekerja di Afrika di bawah Raja Najasyi ini, dokter ini selalu sibuk tiap hari karena pasiennya banyak. Nah, maka kemudian dokter ini dikirim oleh Raja Najasyi untuk pergi ke kota Madinah agar menjadi dokter di kota Madinah untuk merawat Rasulullah dan para sahabat. Maka dokter ini dikirim pergi ke kota Madinah, namun ketika tinggal di Madinah, justru yang dialami oleh dokter ini yang tadinya sibuk setiap harinya di Afrika, selalu sibuk dengan datangnya pasien-pasien, namun ketika dia tinggal di Madinah selama 1 bulan tinggal di kota Madinah, justru dokter ini menjadi orang yang nggak punya kerjaan. Tadinya di Afrika banyak kerjaannya karena banyak pasien, tapi ketika dia tinggal di Madinah menjadi dokter yang siap untuk mengobati para sahabat Rasulullah, justru ketika di Madinah selama 1 bulan sedikit bahkan jarang ada yang menemui dirinya. Kemudian dia memutuskan kepada Rasul, wahai Rasul, sepertinya aku tidak
terlalu berguna untuk tinggal di kota Madinah. Karena selama aku di Madinah tak banyak yang datang menemui diriku. Kemudian dia izin pamit untuk pergi kembali ke Afrika. Kemudian sebelum pergi balik ke Afrika, dokter ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, sebelum aku pergi, aku ingin bertanya, wahai Rasul, kenapa? Apa menjadi penyebabnya? Kenapa orang-orang Madinah, para sahabatmu dan dirimu, wahai Rasul, hidupnya pada sehat? Tidak ada yang banyak yang sakit di orang-orang di kota di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kami adalah kami adalah masyarakat yang terbiasa kalau makan itu baru makan ketika kami lapar, dan kami kalau makan akan berhenti sebelum kekenyangan. Itu adalah salah satu hal yang kami lakukan setiap hari, setiap kami makan. Inilah yang menjaga pola kesehatan hidup orang-orang Madinah. Jadi kata Nabi, pola hidup kesehatan yang dilakukan oleh orang Madinah dan dilakukan oleh Rasulullah, kalau makan mereka baru makan kalau sudah lapar, dan kalau makan pun mereka tidak sampai kekenyangan. Jadi ini salah satu faktor kenapa hidup para sahabat dan hidupnya Rasulullah itu pola hidupnya sehat, karena faktor makanan. Karena kita bisa lihat, kita tanyakan dengan para ahli, biasanya salah satu penyebab utama orang banyak penyakit itu adalah sumbernya adalah dari sumber makanan yang dikonsumsi. Maka dari itu Rasulullah selalu mengajarkan kalau makan itu jangan berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Kemudian Rasul larang untuk minum khamr, makan hal-hal yang membahayakan bagi tubuh kita. Jadi banyak hal-hal dalam soal makan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar menciptakan pola hidup yang sehat. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya mengobati tubuh, tapi juga bagaimana agar tubuh ini tetap sehat, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah berikan kita penyakit, maka ikhtiar kita adalah pergi untuk mencari kesembuhan, baik dengan minum obat, baik dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti bekam, seperti minum madu, seperti minum habbatus sauda. Itu adalah cara-cara yang bisa kita pilih untuk menjemput kesembuhan yang Allah titipkan. Kesembuhan yang Allah titipkan. Namun yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sudah berobat, ketika kita sudah pergi ke dokter, jangan menjadi orang yang terlalu fanatik dengan obat. Ada orang yang selalu meyakini, kalau minum obat ini pasti sembuh. Kamu minum obat ini pasti sehat. Dengan penuh keyakinan kalau yang menyembuhkan dia itu adalah obat. Nah, kalau orang sudah meyakini yang bisa menyembuhkan itu adalah obat, misalkan kalau pusing itu yang bisa menyembuhkan adalah obat bodrek misalkan, maka ini sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan, karena menyekutukan Allah, tidak menganggap kalau Allah lah yang memberikan kesembuhan. Sebagaimana yang diceritakan ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah suatu hari sakit giginya, nggak bisa tidur, sampai pada akhirnya dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sakit gigi, tolong berikan aku petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau ke pohon itu, salah satu pohon, dan ambil daunnya, kemudian kau punya. Kemudian Nabi Musa pergi ke pohon tersebut yang dimaksud oleh Allah, dia ambil daunnya, kemudian dia makan, dia punya. Maka saat itu dia langsung sembuh. Saat itu langsung Allah sembuhkan lewat daun yang dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian hari berlanjut, bulan berlanjut, tahun berlanjut. Di tahun berikutnya sakit gigi lagi Nabi Musa. Sakit gigi lagi. Kemudian Nabi Musa berpikir, aku sudah tahu obatnya. Kemudian dia langsung pergi ke pohon yang sebelumnya dia pernah makan. Dia ambil daunnya, kemudian dia makan. Ternyata ketika dia sudah makan daun tersebut, justru nggak sembuh. Makin parah sakit giginya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bingung. Kemudian dia mengadu lagi kepada, ya Allah, bukankah engkau sudah mengatakan kalau obat ini bisa menyembuhkan sakit gigiku, wahai Allah?
Kenapa hari ini aku sudah minum, aku sudah kunyah daun itu tidak menyembuhkan sakit gigiku? Kemudian disinilah Allah ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, wahai Nabi Musa, aku adalah zat yang memberikan penyakit, aku adalah zat yang memberikan kesembuhan, aku adalah zat yang memberikan manfaat, dan akulah adalah zat yang memberikan mudarat. Sesungguhnya ketika engkau datang pertama kali kepadaku, ketika kau sakit gigi pertama kali, yang kau datangi pertama adalah diriku, sehingga aku sembuhkan dirimu lewat daun yang kau makan. Namun yang kedua kalinya ketika kau sakit gigimu itu, yang pertama kali kau datangi adalah daun itu, bukan aku, kata Allah. Di sini mengajarkan kepada kita, tetap ketika kita sakit, hal yang paling pertama kita ingat adalah zat yang telah memberikan kita penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebelum ke dokter, sebelum minum obat, jangan lupa kalau yang memberikan sakit dan memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang kita minum, dokter yang kita pergi temui itu adalah hanya perantara, hanya alat yang Allah jadikan mereka itu menjadi sebab atas dasar kesembuhan kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah Allah ingin mengajarkan kepada kita, tetap yang memberikan kesembuhan, yang memberikan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis tentang bekam ini, masih belum habis. Hadis selanjutnya dari Hammam wa Jarir bin Hazim, dia mengatakan hadatsana Qatadah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil aqda'ain wal kahin wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berbekam, salah satu titiknya beliau berbekam di dua urat leher beliau, di sini kiri kanan, kemudian di kahil, di tungkuknya di tengah-tengah punggung ini salah satu titik yang biasa beliau bekam. Jadi kiri kanan, kemudian di tungkuk, di tungkuk apa? Tengkuk. Nah, di bagian tengkuk di sini Rasulullah SAW biasa membekam. Kemudian Rasul itu kalau membekam itu di tanggal 17, di tanggal 19, dan di tanggal 21 di setiap kalender Hijriyah, di bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi, bulan Qamariyah. Jadi bekam itu bahkan Rasul ada tanggal-tanggal khusus beliau berbekam. Nah, ini diteliti ternyata memang tanggal-tanggal 17, 19, 21 itu adalah waktu yang pas untuk mengeluarkan darah-darah kotor. Karena di saat itu, di tanggal-tanggal itu, darah itu lebih encer katanya. Jadi tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 kalau mau bekam. Nanti Bapak Ibu kalau mau bekam catat tanggal 17, 19 atau 21. Bukan tiga-tiga tanggal itu dibekam, enggak. Pilih salah satu. Karena enggak boleh hari ini bekam, besok bekam lagi, enggak boleh. Habis darah kita nanti. Jadi di sini maksudnya adalah kalau enggak tanggal 17, tanggal 19 atau tanggal 21. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan ada waktunya kalau mau berbekam. Bahkan Imam Bajuri dalam kitab Mawahibnya menyebutkan ada waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk berbekam. Misalkan ketika habis bekerja lagi capek, jangan berbekam. Misalkan habis berhubungan intim dengan suami istri, itu jangan bekam. Atau misalkan terlalu lapar atau terlalu kenyang, itu tak baik untuk berbekam. Jadi itu ada hari-harinya, ada waktu-waktu kondisi yang sangat baik untuk berbekam dan sangat tidak baik untuk berbekam. Nanti mungkin Ibu cari tahu sendiri dengan para ahlinya kapan waktu yang tepat. Bahkan jamnya juga para ulama menentukan jam yang baik itu adalah di tengah hari, jam 2 atau jam 3. Di saat panas-panasnya, hari sangat panas, nah disitulah waktu yang pas untuk berbekam. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik juga, dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim bimalalin ala dhahril qadam. Bahwasanya Rasulullah berbekam saat beliau berihram. Saat beliau ihram, beliau membekam bagian betis beliau, kiri kanan. Jadi di belakang betis itu beliau bekam.
saat beliau ihram. Ini menandakan kalau saat ihram bekam itu tidak membatalkan ihram. Seperti potong kuku kan batalkan ihram, potong rambut, berhubungan intim, berburu itu kan bisa membatalkan ihram. Tapi kalau berbekam itu tidak membatalkan ihram. Di sini ada titik baru di sini. Rasul membekam bagian betisnya. Jadi kalau kita kumpulkan dari bab ini, Rasulullah titik-titik biasa beliau berbekam adalah di urat leher 2 titik, kemudian ditumpuk di 1, kemudian di punggung 2, kemudian di betis 2. Ada 7 titik bekam yang biasa beliau bekami. Jadi itulah hadis-hadis dalam bab tentang bekamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sakit mungkin bisa kita pilih dengan terapi berbekam kalau bersedia. Kalau ada orang yang ahli di tempat kita yang bekam, kita bisa pergi ke sana untuk berbekam. Karena jangan sampai orang yang bekam kita bukan orang yang ahli, karena akan membahayakan. Terus cari ahli bekam yang sudah ahlinya. Kemudian juga kalau misalkan kita tak mau berbekam, bisa dengan alternatif lain, dengan pengobatan ala Nabi yang lain, tibun nabawi yang lain seperti minum madu atau habatus sauda. Habatus sauda juga terkenal bahwasanya itu adalah obat dari segala penyakit. Habatus sauda, jintan hitam kalau bahasa Indonesia, jintan hitam. Kemudian juga air zam-zam, itu juga salah satu tibun nabawi. Kemudian ruqyah. Ruqyah juga bisa menjadi alternatif pengobatan ketika kita sakit. Ada doa yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada orang sakit datang kepada beliau. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, salah satu doa yang selalu didoakan, yang selalu diucapkan oleh Nabi ketika ada yang datang sakit kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi selalu berdoa untuk memerintahkan untuk orang yang sakit ini membaca bismillah 3 kali, kemudian membaca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim dibaca 7 kali, bismillah 3 kali, a'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir dibaca 7 kali, kemudian pegang atau sentuh bagian yang sakit. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang sakit misalkan kepala, maka sentuh kepalanya sambil baca bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir, dengan nama Allah dan berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari segala penyakit-penyakit yang aku dapati dan aku cemaskan. Ini salah satu doa yang bisa kita praktekkan sebelum kita minum obat atau sebelum kita ke dokter. Coba pakai seperti ini dulu. Minta pertolongan kesembuhan dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Atau misalkan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah terkenal bisa menyembuhkan. Atau baca doa-doa yang lain yang kita hafal. Intinya minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam sebelum kita akhiri, hal yang perlu kita sadari bahwasanya meskipun kita diberikan penyakit oleh Allah atau keluarga kita sedang sakit, sedang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita beriman, selama kita menjadi seorang mukmin, justru sakit yang Allah berikan itu salah satu hal bentuk cintanya Allah kepada kita. Berbeda dengan orang yang bukan mukmin, berbeda dengan orang yang non muslim, kalau diberikan sakit, yang mana sakit yang Allah berikan kepada mereka itu salah satu bentuk hukuman mereka di dunia, ya bisa disebut azab, sebelum nanti diazab di akhirat dikasih sakit. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru sakit yang Allah berikan kepada kita itu bentuk kepedulian dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sakit Allah berikan itu bisa menumbuhkan kembali kesadaran kita kalau kita ini lemah, kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit yang Allah berikan itu bisa menghapus banyak dosa kita,
dan juga memberikan kita pahala. Jadi dengan kita sakit menahan sakit dengan kesabaran, justru itu juga bisa memberikan pahala. Itulah nikmatnya menjadi seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh istimewa perkara-perkara yang ditimpakan untuk orang-orang yang beriman. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan. Kalau diberikan musibah, apa saja musibah kemudian dia bersabar, itu juga menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Karena tidak ada takdir buruk yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat kalau orang imannya kuat, justru ketika diberikan sakit mereka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bisa lihat sekarang orang-orang Palestina, warga-warga Gaza, ketika mereka diberikan sakit, ketika mereka terluka akibat ledakan bom rudal, justru kalimat-kalimat yang sering mereka keluarkan adalah alhamdulillah. Ada seorang anak kecil, ada video yang viral kemarin, anak kecil, anak muda sakit, tangan diperban, dibawa ambulan ke rumah sakit. Ketika turun dari ambulan dia sujud syukur. Jadi luar biasa pelajaran yang diberikan oleh warga Palestina saat ini, bagaimana mereka mengajarkan arti keimanan, bagaimana mereka mengajarkan arti kesabaran dari setiap musibah yang Allah berikan, karena tidak ada musibah yang Allah berikan kecuali ada hikmah pelajaran dan hikmah baik di dalamnya. Kita bisa lihat, kita saksikan bersama bagaimana mereka rakyat Palestina menghadapi setiap musibah yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian terakhir mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan iman kita seperti warga Palestina, agar menguatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa terkumpul bersama bertatap muka dengan baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina fi badadina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika minal faqri wal kufr wa na'udzu bika min 'adzabil qubur. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ilayka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim